Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah terus melimpahkan nikmat dan anugerahnya untuk kita hingga di akhir bulan ini kita juga dalam kondisi sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Ibu-ibu rahimakumullah, di pagi menjelang siang ini kita akan mengkaji surah Al-Ikhlas. Surah urutan ke-112 di dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Ikhlas surah yang begitu istimewa. Kenapa surah ini istimewa? Pertama, ada hadis yang mengatakan suratul Ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Surah Al-Ikhlas ini kalau kita lihat dari sisi keutamaannya sama dengan sepertiga Al-Quran. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada para sahabat, apa tak bisa kau sebelum tidur membaca sepertiga Quran? Ketika sahabat yang ditanya itu belum ngeh dia, belum paham dia bilang sepertiga Quran berarti 10 juz. Berat kali Rasulullah. Di saat itulah baru Nabi berkata surah Ikhlas ta'dilu atau sama dengan sepertiga Al-Quran. Nah, kenapa surah ini dianggap sebagai sepertiganya Al-Quran, ibu-ibu? Karena tidak ada surah yang menggambarkan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala lebih lengkap dari surah ini. Surah ini dari awal sampai akhir menggambarkan bagaimana sebenarnya konsep Tuhan dalam Islam. Banyak di muka bumi ini agama. Tiap agama mengenal Tuhan. Tapi apakah agama yang ada itu sama semuanya tentang Tuhan konsepnya? Enggak. Agama Islam yang meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa alam semesta dan segala isinya, gambaran gimana Allah itu dalam Islam gak sama dengan gambar Allah di Kristen, di Yahudi, apalagi di agama-agama buatan manusia lainnya. Nah, maka dari itu dalam sebuah riwayat dikatakan sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini berkenaan dengan sebuah peristiwa. Ketika itu ada salah seorang dari golongan kafir datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, Muhammad, gak jelas sama kami gimana lah Tuhan yang kau sembah itu. Cobalah kau sifatkan, deskripsikan, gambarkan sama kami gimana sebenarnya Tuhan dalam Islam. Maka berkaitan dengan pertanyaan ini turunlah surah Al-Ikhlas ini.
Makanya kalau kita lihat di awal surah, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan kata-kata qul. Berarti Allah nyuruh Nabi Muhammad bilang. Untuk apa ya Allah? Untuk menjawab pertanyaan yang tadi dia minta. Dia minta tolong gambarkan di mana Allah dalam agama kalian. Bilang begini. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW digambarkan lewat kata-kata qul, bukan Nabi yang ngarang Quran. Nabi itu hanyalah utusan yang menyampaikan apa yang didiktikan kepadanya. Jadi jangan pula kita menganggap kan Nabi udah nggak ada lagi, ngapain lagi lah bacanya pakai qul, langsung aja lah bacanya huwallahu ahad. Nggak boleh. Qul bagian dari Quran, dan qul ini perlu tetap kita baca dan kita yakini itu bagian dari Quran untuk membuktikan bukan Nabi Muhammad yang ngarang Quran, tapi ada Allah yang mengutusnya, yang menyuruh Nabi Muhammad bilang ini, Muhammad bilang ini. Bukan jawaban-jawaban Nabi itu dari hasil pikirannya sendiri. Jadi ini yang pertama, Ibu-ibu. Keutamaan surah Al-Ikhlas, dia sama seperti sepertiga Quran. Kenapa? Isi Quran itu cerita tentang Allah, cerita tentang makhluk, cerita tentang hari kiamat. Jadi kalau Allah bercerita tentang bagaimana hakikat kita beriman kepada Allah, berarti sudah membahas sepertiga isi Quran. Karena isi Quran ada tiga: cerita Allah, cerita makhluk, cerita hari pembalasan. Jadi dengan surah Al-Ikhlas ini bercerita tentang hari, tentang Allah, itu dianggap sepertiga Quran. Ibu-ibu, keistimewaan lain bisa dikatakan surah Al-Ikhlas ini termasuk surah paling langganan dibaca orang dalam sholat. Ya, paling langganan. Nah, dan pertanyaannya, apa salah kalau kita baca surah Al-Ikhlas? Ya nggak salah. Ternyata kebiasaan langganan baca Al-Ikhlas ini bukan yang di zaman sekarang. Di zaman Nabi dulu ada seorang sahabat, kalau jadi imam pasti baca qul huwallahu ahad. Jadi karena Nabi melihat dia, kok kawannya sih baca ini aja ini. Suatu hari Nabi bertanya, kenapa kau selalu baca Al-Ikhlas ini? Ya mungkin jawabannya banyak, mungkin tak hafal yang lain atau gimana. Tapi sahabat tadi dia menjawab, aku selalu mengulang-ulang baca surah ini karena surah ini sangat kucintai. Sangat kucintai. Kenapa? Makna yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas kalau kita resapi cukup untuk membuat kita cinta mati kepada Allah. Karena manusia itu mencintai sesuatu kapan? Ketika kita tahu yang kita cintai itu betul-betul berbuat yang terbaik untuk kita. Ya, cinta pun kita sama orang, tahu kita dia berkhianat, hilang cintanya itu, kan gitu. Tapi ketika ada orang baik terus berbuat baik sama kita, dari yang benci pun lama-lama jadi cinta. Konon lagi Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat yang terbaik untuk para hambanya. Jadi sahabat tadi ketika dia langganan baca Al-Ikhlas, Nabi tanya, dia katakan, aku cinta surah ini karena surah ini memperkenalkanku kepada Allah. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, semoga Allah mencintaimu karena engkau membaca surah yang Allah cintai. Nah, jadi di sini ya kembali kepada kita. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW sendiri, banyak momen-momen juga Nabi baca Al-Ikhlas. Sebelum tidur Nabi selalu baca Al-Ikhlas bersama dengan muawwizatain. Kalau Nabi ya
Kadang-kadang kita lihat di antara bacaan yang selalu dibaca Nabi pada sholat fajar, 2 rakaat qobliyah sebelum fajar, Nabi selalu mencontohkan baca Al-Kafirun dan rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ini juga yang dianjurkan dan disunahkan kalau kita sholat di belakang makam Ibrahim selesai tawaf. Sholat rakaat sunnah setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, ini juga yang disuruh baca. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi banyak momen-momen kita justru dianjurkan membaca surah ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada pesan ketiga sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayat yang di dalamnya. Surah ini dinamakan dengan nama Al-Ikhlas. Tapi kalau kita cari dari ayat pertama sampai ayat terakhir, gak ada kata Al-Ikhlas di surah ini. Ya, rata-rata misalnya surah Al-Baqarah, ada kata Baqarah di surah itu. Ada surah Ali Imran, kita temukan ada kata Ali Imran di surah itu. Pertemuan yang lalu surah Al-Lahab atau Al-Masad, ada kata-katanya di surah itu. Tapi surah ini namanya Al-Ikhlas dan tak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya. Apa pesannya? Hakikat keikhlasan itu ketika kita melakukan sesuatu tak mau disebut. Tak mau disebut. Keikhlasan itu apa? Ketika sesuatu yang diniatkan hanya untuk Allah dan kita pun tak berharap sedekah kita disebut-sebut orang, bantuan kita diungkit-ungkit orang. Kenapa? Makin cepat satu amal kebaikan yang kita buat itu, ibu-ibu, kita lupakan, makin aman amal itu dari dikeropos dan digerogoti pahalanya. Tapi kalau yang kita buat itu kita ingat terus, kadang-kadang muncul ujub, besar kepala, aku udah bantu sekian, si bulan mana ada bantu katanya. Atau bahkan kadang-kadang kita buat, orang lain mungkin ibu itu kan udah nyumbang sini. Kadang-kadang muncullah ria, muncullah senang kita dipuji, senang kita dielu-elukan. Makanya surah Al-Ikhlas dinamakan dengan nama ini, padahal di dalamnya tak ada disebutkan kata ikhlas. Seakan-akan ikhlas itu adalah ketika kita tak ngomong ikhlas. Kalau kita ngomong sama orang, aku ikhlas kali kak, itu enggak ikhlas. Karena ikhlas itu tak perlu disebut sebut-sebut. Aku ikhlas kali lah, udah nyumbang ke situ. Sebaik-baiknya ikhlas adalah sesuatu yang tak pernah kita sebutkan. Sama seperti surah ini, namanya Al-Ikhlas, di dalamnya nggak ada disebutkan kata ikhlas. Baik ibu-ibu rahimakumullah, surah ini terdiri dari 4 ayat. Dan kalau kita perhatikan 4 ayat ini semuanya terhubung satu dengan yang lain untuk menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah katakan qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ibu-ibu, kalau disebut kata satu mungkin masih terbayang, oh mungkin ada 2, oh mungkin ada 3. Tapi ketika disebut kata Esa atau tunggal, maka kata Esa, kata Ahad sudah langsung menutup bayangan di pikiran kita. Oh ada yang kedua, oh ada yang ketiga, oh ada yang keempat dan seterusnya. Tapi kalau disebutkan Tuhan satu,
Mungkin suatu saat akan datang lagi yang lain, 2. Mungkin di kondisi yang lain muncul lagi 3 dan seterusnya. Karena kata 1 tidak membatasi dirinya pada angka itu. Tapi kata esa, kata tunggal itu membatasi, tidak ada 2-nya. Tidak ada 3-nya, apalagi 4-nya dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Esa. Pengertian esa di sini, apa yang ada di alam semesta hanya Allah satu-satunya yang paling menentukan. Kita mau sukses. Untuk memperoleh kesuksesan itu banyak faktornya. Tapi dari semua faktor tak ada yang lebih menentukan kecuali izinnya Allah. Kita kumpul aja lah di majelis ilmu ini. Faktor bisa berhadir apa? Oh, sehat. Yang kedua ada waktu kosong. Yang ketiga ada transport yang ngantar. Yang keempat tersedia tempat. Kan begitu. Tapi tanpa adanya izin Allah, semua faktor-faktor yang ada nggak jadi juga. Buktinya ada yang sehat, ada yang lapang waktunya, ada yang punya transport tapi nggak datang juga misalnya. Ya, kenapa? Begitulah segala apa yang ada di alam semesta. Jadi apa makna ketika kita mengatakan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa? Dalam benak kita tidak ada yang lebih menentukan terkait apapun di alam semesta ini selain Allah. Jadi ibu-ibu, kalau orang sudah bertauhid, tauhid itu membuat kita apa? Tenang dalam hidup ini. Tenang dalam hidup ini. Kalau Allah sudah izinkan sesuatu itu terjadi, maka yakin ada kebaikan yang Allah siapkan. Misalnya kita tengok, ya ini udah tutup pendaftaran untuk pilkada. Ada yang tak punya kapal, ada yang dapat kapal, ada tokoh ini, ada tokoh itu. Ya mungkin kalau ditengok sebagian kecewa, ya kenapa si fulan tak dapat kapal dan sebagainya. Ya ini kan di benak manusia. Tapi kalau kita yakin, ibu-ibu, seperti Allah katakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair. Katakan Muhammad, ya Allah, Kaulah pemilik segala kekuasaan tanpa terkecuali di muka bumi. Kau kasih kekuasaan pada siapa yang kau kehendaki. Kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Dalam genggamanmu segala kebaikan. Kalau orang bertauhid, kalau dalam pikiran manusia, ibu-ibu, kita nganggap kalau dilantik berarti dimuliakan. Nah itu belum tentu. Ada orang justru dia dilantik untuk Allah hinakan. Ada orang tak dilantik, tapi cara Allah memuliakan dia. Jadi disinilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita sakit, begitu juga. Mungkin kita punya uang bisa pergi ke dokter terbaik, beli obat paling dianggap mujarab. Tapi apakah jaminan sembuh? Enggak juga. Karena yang maha menyembuhkan itu siapa? Allah. Kadang-kadang kita tengok ada orang hanya pakai alternatif sembuh dia. Ada orang udah keluar duit banyak sekali nggak sembuh dia.
Ini jangan kita menggantungkan harapan pada alternatifnya, bukan pada dokternya, bukan rumah sakitnya, bukan obatnya, tapi di saat sakit kita yakini, ya Allah, yang paling menentukan Engkau. Tapi aku sebagai manusia perlu untuk berusaha semaksimal mungkin. Tapi yang sembuhkan bukan obat, yang sembuhkan bukan dokter. Kaulah ya Allah yang menyembuhkan. Begitu juga kita mau kaya, mau harta banyak, berusaha kita. Bukan kita kaya karena koneksi, bukan kita kaya karena barang itu laku, bukan kita kaya karena pandai buat strategi, tapi kita kaya karena Allah izinkan kita kaya. Itu makna Qul huwallahu ahad. Karena ujungnya ibu-ibu, Allah pun Ar-Razzaq. Yang bagi rezeki pun Allah. Mungkin ada orang dikasih rezeki duit, tapi belum tentu dikasih rezeki sehat. Ada orang dikasih rezeki sehat, tapi mungkin dibatasi rezeki duitnya. Begitulah Allah distribusikan rezekinya itu di antara manusia dengan bijaksana. Qul huwallahu ahad. Ini maknanya. Jangan pernah kita dalam hidup ini menganggap ada satu faktor yang lebih penting dari Allah. Ada satu faktor lebih menentukan daripada Allah. Itu sudah bertentangan dengan ayat Qul huwallahu ahad. Nah, di ayat yang kedua Allah katakan Allahus Samad. Kata Samad ini punya banyak arti, ibu-ibu. Kata Samad bisa diartikan yang dituju. Satu-satunya yang dituju siapa? Allah. Orang yang mau lari dari Allah pun bisa enggak? Enggak. Karena maut pun akan mengejarnya. Kalau udah maut kejar, ya ujungnya balik sama Allah juga. Kan gitu. Jadi kita semua mau ataupun tidak sedang melangkah menuju Allah. Ada yang menuju kepada Allah dengan menguatkan ibadahnya, makin rajin sholatnya, makin rajin ngajinya, makin bagus sedekahnya. Ada orang yang kalau mau lari dari Allah pun tanpa dia sadari sedang menuju Allah. Tapi kalau dia tak persiapkan diri, dia pun khawatir. Gimana nanti kalau aku tak berkuasa? Gimana nanti kalau aku dah sakit? Gimana nanti kalau aku ditinggalkan? Gimana nanti kalau aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu makna pertama. Allahus Samad. Kemanapun kaki kita melangkah, tetap ujungnya Allah yang kita tuju. Namun As-Samad bisa diartikan juga, ibu-ibu, tempat kita menggantungkan harapan dan doa. Ya, kita mungkin minta sana, minta sini, tapi ujungnya sekali lagi harapan itu tertuju pada siapa? Allahus Samad. Allahu As-Samad. Allah lah tempat kita menggantungkan segala harapan dan cita-cita kita. Ibu-ibu, hidup ini paling tak enak kalau menggantungkan harapan sama manusia. Makin besar pengharapan kita sama orang, maka makin dalam kekecewaan yang kita dapatkan. Kita pikir, oh kawan ini dia setia kali, menggantungkan harapan sama dia. Ujungnya sakit kali ketika kita butuh pertolongan, ternyata dia pun tak mau bantu. Ya bukan artinya kita tak boleh bekerja sama, saling tolong menolong, tapi tetap menggantungkan apapun harapan itu ya hanya kepada ibu-ibu. Ada momen-momen gimana pun kita dekat dengan seseorang, kita harus tahu diri. Mau hubung dia pun ada waktu-waktu yang gak pas. Dekat kali kita sama orang, ada emergensi jam 2 malam atau jam 3 pagi.
Kita pun masih, adalah, ditelepon sekali tak diangkat, masih tidur lagi ya. Gak enak juga kita telepon orang jam segini. Kan begitu? Tapi coba bayangkan, Allah pernah nggak membatasi jam berdoa? Kantor ada jam operasional, jam 8 sampai jam 5. Kalau datang jam 6 nggak dilayani. Walaupun kita dekat sama bosnya, ya mohon maaf, ini dari luar jam kerja ini, nggak mungkin kami laksanakan lagi tugas, ada urusan masing-masing. Itu ya. Kita ke bank bawa duit pun lagi, dan bank itu memang perlu juga duit. Tapi kalau di luar jam operasional nggak mau juga dia. Besok aja lah Pak. Nanti kami jemput pagi-pagi. Coba bayangkan, sedekat apapun kita dengan dokter. Walaupun dokter itu kadang-kadang ya harus siap siaga. Tapi ada kadang-kadang waktu-waktu ya mungkin ada sedikit kata-kata, iyalah nanti saya datang, tapi tunggulah bentar ya. Mungkin ada urusan dia lagi. Tapi coba bayangkan, tak ada satupun momen ketika kita terdesak, ketika kita betul-betul berharap sesuatu, kecuali yang tidak punya batasan jam operasional, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, justru doa yang paling Allah senang, doa di sepertiga malam terakhir. Padahal di waktu-waktu itu, sedekat apapun orang, nggak mau diganggu dia kan lagi tidur enak. Justru momen tidur paling enak justru di sepertiga malam terakhir. Itulah yang dalam. Tapi coba bayangkan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini makna Allahus Samad. Bukan hanya kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita tuju, tapi kita pun menyadari semua harapan dalam hidup ini kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allahus Samad pendek, tapi tak ada satupun orang kecuali membutuhkan Allah. Padahal di sisi lain Allah gak butuh sama kita. Ini kenapa Allah satu-satunya tempat yang kita tuju, dan Allah pun tempat kita menggantungkan harapan. Karena di muka bumi ini satu pihak yang kita punya banyak kepentingan kepadanya, tapi dia nggak punya kepentingan kepada kita, ya cuman Allah. Misalnya ada orang dekat sama kita, ya dia pun ada kepentingan sama kita, makanya bantu. Sebagaimana kita punya kepentingan sama dia. Tapi pertanyaannya, Allah butuh kita nggak? Enggak. Allah nggak butuh sholat kita, nggak butuh puasa kita, nggak butuh. Karena sebenarnya segala kebaikan yang kita buat, ujung-ujungnya dampak kebaikannya bukan kembali kepada Allah, tapi kembali pada diri kita masing-masing. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau buat baik, kebaikan itu balik sama engkau. Allah nggak ada kepentingan. Jadi paling utama kita menggantungkan harapan kepada siapa? Orang yang nggak punya kepentingan. Selama manusia punya ketertautan kepentingan, hari ini bilang A dia, besok udah berubah dia. Kenapa? Kepentingannya berubah. Tapi Allah enggak. Inilah makna Allahus Samad. Semua yang ada di alam semesta membutuhkan Allah, tapi Allah tak membutuhkan mereka satu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masuk pada ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Apa hakikat Allah? Pertama tadi dikatakan Allah itu Esa. Yang kedua, Allah itu tempat kita menggantungkan harapan dan segala cita-cita kita. Yang ketiga, lam yalid. Allah Subhanahu wa ta'ala tak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Kalau Tuhan beranak, berarti ada istilah anak Tuhan. Ya, oh ini Tuhan Bapak ini anaknya. Kan begitu.
Islam enggak. Ibu-ibu, kalau kita berpikirlah, siapa sebenarnya yang membutuhkan anak? Yang membutuhkan anak adalah mereka yang yakin dan sadar hidupnya nggak kekal. Kita ini kenapa berharap ada keturunan? Karena kita harap aku tak ada lagi pun nanti ada yang doakan aku, ada yang mengenang diriku, ada yang melanjutkan apa yang sudah kurintis dari kebaikan-kebaikan. Kita anggap anak kita adalah perpanjangan dari kehidupan kita. Itu dia. Maka Allah, Tuhan yang kekal, yang gak butuh anak. Gak butuh anak. Karena yang membutuhkan anak, yang sadar hidupnya ini gak selama-lamanya. Ya kita tahu, usia manusia ada batasnya. Sepanjang apapun usia kita. Nah, kalau aku tak ada lagi, apa aku akan dilupakan? Oh, ada anak. Minimal anaknya nanti perkenalkan pada cucuku nanti. Gini dulu nenekmu, gini dulu kakekmu. Ya, apa kebaikan-kebaikan dikerjakan lagi oleh mereka, tetap mengalir pahala sama kita. Nah ini kan, kenapa manusia itu membutuhkan anak? Apakah Allah membutuhkan anak? Enggak. Lam yalid. Dan tentunya ibu-ibu, ketika Allah katakan lam yalid, ini adalah bantahan terhadap keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Yesus anak Tuhan. Jadi Nabi Muhammad gak pernah katakan aku anak Tuhan. Tahu orang Muhammad itu anak Abdullah, maknya namanya Aminah. Tapi dia mengatakan aku utusan Tuhan, bukan anaknya. Karena Tuhan itu gak punya anak. Dan betapa lemahnya Tuhan kalau kita anggap punya anak. Berarti Tuhan pun nanti punya cucu. Nanti lama laut jadi menua dia, kan begitu. Tapi ketika Tuhan di sini adalah kekal, dia nggak perlu membutuhkan anak. Sebagaimana Tuhan pun walam yulad, tak diperanakkan. Kalau Tuhan diperanakkan berarti ada mama Tuhan, nanti ada nenek Tuhan, kan begitu. Sehingga kalau demikianlah kita anggap Tuhan itu seperti itu, ini nggak menjawab hakikat. Kok bisa ada alam semesta ini? Kalau kita anggap Tuhan pun beranak dan diperanakkan, oh Tuhan kita ini dulu ada mamanya dulu namanya ini, nanti maknya itu cucu juga dari Tuhan ini. Seakan-akan Tuhan pun berganti. Berarti Tuhan nggak kekal. Nah, kita lihat di peradaban-peradaban Romawi, Yunani, mereka yang menyembah para dewa-dewa pun mereka meyakini Tuhan ini punya anak nih, Hercules anak dewa ini gitu ya. Bisa pula dewa berhubungan badan sama manusia, ini anak dewa nih. Ini kan hal-hal yang sebenarnya kalau dibawa kepada ranah logika saja tertolak. Ngapain pula Tuhan apa kurang stok dewi sehingga harus menggauli wanita di muka bumi? Kalau orang kritis pasti akan menolak. Tapi di saat para sahabat pernah nanya sama Rasul, Rasul, gimana alam semesta ini sebelum ada Allah? Nabi sudah mengatakan, ini pertanyaan pun dah salah. Kok bisa kalian bayangkan alam semesta ada, sedangkan Allah enggak ada? Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Pertama kali apa? Ya Allah ada, enggak ada satupun selain Allah. Itulah. Makanya kalau ditanyalah kita, si Fulan dari mana dia? Oh, anak si Fulan dia. Ya, ayahnya itu dari mana? Oh, anak si Fulan dia. Kakeknya, si kakeknya akan terus berantai. Tapi kalau kita anggap Tuhan pun begitu, ya Tuhan Allah ini dari mana dia? Oh, ada dulu bapaknya begini. Nah, ini kan tentunya logika yang rancu. Makanya Allah katakan,
Allah adalah Tuhan yang Esa. Allah Tuhan yang semua makhluk membutuhkannya, tapi dia tak butuh makhluk apapun. Kemudian dialah Allah yang ada, tak ada yang melahirkannya, sebagaimana dia tak melahirkan keturunan. Jadi kalau kita lihat hampir di banyak agama, ibu-ibu, ada konsep anak Tuhan. Bahkan dalam agama-agama misalnya Hindu, ada misalnya Dewa Krishna. Oh, ini anak dari dewa ini katanya. Kan begitu. Nanti begitu juga kepercayaan Fir'aun kuno, kepercayaan Yunani kuno, kepercayaan Romawi kuno, semuanya itu menganggap Tuhan punya anak. Tapi mereka tinggal di nirwanakah, di langitkah, kita tinggal di bumi. Tapi Islam tak mengatakan demikian. Lam yalid wa lam yulad. Dan ayat pamungkas penutup dari serangkaian deskripsi tentang Allah ini dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu apapun di alam semesta ini setara dengan Allah. Setara kuasanya, setara kekayaannya, setara kekuatannya, setara apapun. Misalnya nama Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Tetangga kita namanya Pak Gani. Ya. Tapi bisa nggak kita bandingkan kekayaannya Allah sama kekayaan Pak Gani, walaupun dia orang kaya? Coba kau kasih makan penduduk bumi, 2 hari aja udah nyerah dia, habislah duitku, kau kasih makan orang semua. Tapi lihat Allah, tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Allah. Apapun yang kita kehendaki, ibu-ibu, gak akan terwujud kehendak kita itu kecuali kehendak itu sejalan dengan kehendaknya Allah. Kalau kita pengen A, Allah juga pengen A, jadi barang itu. Tapi kalau kita pengen A, tapi Allah berkehendak B, yang wujud adalah yang B. Walaupun kita udah capek berusaha segala macam, mungkin di awal kita nggak paham maksudnya. Kenapa lah Allah nggak kasih A untukku misalnya? Tapi seiring berjalannya waktu, Allah tunjukkan pada kita, inilah alasan dan hikmah kenapa aku tak kasih A untuk kalian. Oh, baru kita setelah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, baru paham kita. Oh, inilah hikmah tsunami itu. Oh, inilah hikmah krisis itu. Oh, inilah hikmah sakit itu. Kita punya keinginan, tapi ilmu kita nggak setara dengan ilmunya Allah. Ilmu manusia ini terbatas, ibu-ibu. Mungkin kita hanya tahu yang nampak, tapi apa yang nggak nampak, gak ada kuasa kita untuk menjangkau ke sana. Tapi Allah, tidak ada satupun daun kering yang jatuh dari rantingnya kecuali Allah tahu. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi gak ada yang setara sama Allah. Apakah ilmunya, kekuatannya, kekuasaannya, hartanya, atau apapun itu. Maka dari itu, ini surah kalau kita baca, kita renungkan. Pantas sahabat tadi mengatakan, aku cinta sama Allah tiap kali baca surah ini. Karena kita tahu, kita ini kecil, ibu. Gak ada apa-apanya kita ini. Walaupun mungkin di hadapan manusia kita dianggap hebat, tapi kalau kita merenung sendirian dan mencoba mentadaburi pesan-pesan di surah ini, sadar kita, ya Allah, semua yang kupunya pun karena Engkau ya. Engkau yang kasih, Engkau yang titipkan, maka aku bisa seperti ini. Nah, ini dia. Maka dari itu, surah yang pendek ini ternyata maknanya cukup dalam. Ya, kenali Tuhanmu, maka kau akan mengenal segala sesuatu. Kalau kita kenal Allah, ibu-ibu, kita kenal segala sesuatu. Tapi kalau kita tak kenal
sama Allah, kita pun tak akan kenal hakikat kehidupan ini. Nah, makanya ada ungkapan dulu para ulama-ulama kalau ngajar ilmu tauhid, ngajar tasawuf, selalu dikatakan kaidah awwaluddin ma'rifatullah. Kewajiban pertama bagi kita orang yang beragama apa? Kenali dulu Tuhan. Kalau udah kenal sama Allah, insya Allah kenal sama yang lain. Kita kenal diri kita siapa kalau udah kenal sama Allah. Tapi kalau kita nggak kenal Allah, jangankan kenal orang, diri sendiri pun kita nggak kenal. Siapa diriku ya? Demikian ibu-ibu, pengantar dari saya yang dapat disampaikan di kesempatan berbahagia ini. Kita buka sesi diskusi, tanya jawab dan komentar. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan kali melakukan kita kan subuh sekarang 5:06. Kan ada ceramah yang saya dengar dalam pelajaran bagi saya. Ya. Dia mulai jam 5. Pusat jam 5 setengah jam 5. Saya mulai sudah sebelum ini. Dan pun saya terus ikutin lagi ceramah ini. Karena saya selesainya sampai setengah 6. Karena kalau nggak saya ikutin, saya nanti nggak dapat pelajaran ini. Ya. Gitu. Ya. Antara jeda sholat sunat sebelum subuh sampai subuh kan ada waktu sekitar 15 menit. Bagaimana itu sebenarnya? Salahkah saya atau tidak? Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama salat sunnah fajar itu kita lakukan setelah azan berkumandang. Ya, bukan sebelum azan berkumandang. Sebelum masuk azan subuh, maka itu masih waktu yang memungkinkan untuk tahajud. Ya. Nah, kapan waktu terbaik untuk melakukan sholat subuh? Sholat subuh ini tentunya beda dengan sholat maghrib yang relatif waktunya lebih sempit. Sehingga sholat maghrib walaupun dalam beberapa kitab hadis Nabi pernah sholat qobliyah maghrib 2 rakaat, namun di banyak masjid begitu masuk langsung sholat ya, mengingat waktu maghrib yang sempit. Ini berbeda dengan sholat subuh. Sholat subuh di antara para ulama menjadi bahan diskusi. Kapan waktu sholat subuh terbaik? Mayoritas ulama mengatakan waktu terbaik subuh adalah waktul ghalas. Ghalas artinya apa? Walaupun dah masuk waktu fajar, tapi langit masih gelap. Ini pandangan Syafi'i, Maliki, Hambali. Mayoritas ulama mengatakan selama tadi dikasih jeda 15 lah, 20, tapi masih gelap, itu masih sebaik-baiknya waktu subuh. Tapi Imam Abu Hanifah ini punya pendapat berbeda berdasarkan hadis yang lain. Beliau katakan sebaik-baiknya waktu subuh itu isfirar, bukan ghalas. Tapi ketika langit menguning udah mulai terang. Makanya kita melihat kalau ibu-ibu pernah liburan ke Turki, subuh di Turki karena mazhabnya Abu Hanifah itu orang baru sholat subuh di masjid berjemaah ketika udah mulai terang. Karena berdasarkan fatwa Imam Hanifah bahwasanya apa? Waktu terbaik adalah waktu isfirar. Gak gelap kali lagi, udah mulai agak terang sedikit. Itu waktu terbaik. Kenapa? Dianggap itu waktu lebih dapat mengumpulkan orang subuh dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, bagi seorang wanita tentunya sebaik-baiknya sholat wanita adalah di rumahnya kan gitu.
Misalnya tadi ada, karena itu mungkin jadwalnya sesuai dengan waktu di Jakarta, ya kita ikutilah acara di TV tadi misalnya dia sampaikan, kita jeda untuk dengar. Tapi selama belum sampai masuk keluar dari waktu ghalas, ya, 5:30, kalau dalam hal ini sekarang jam 5 lewat 5 atau 6 azan, itu masih gelap, masih ghalas. Nah, tapi kalau misalnya subuh nanti lebih maju, lebih baik kita sholat dulu lah. Jangan sampai kita tinggalkan waktu terbaik tadi. Kadang-kadang kalau subuhnya 5 kurang, 5:30 udah mulai terang dia. Udah masuk waktu istirahat. Jadi jangan kita dahulukan pula istilahnya yang sunnah dibanding yang wajib. Tapi tadi misalnya subuhnya udah jam 5:10, 5:06 atau 5:15, sehingga di situ dianggap masih gelap, nggak apa-apa. Belum keluar dari waktu terbaik melaksanakan fardu subuh. Demikian, jelas ya? Silakan ibu-ibu, pertanyaan yang lain diberikan kesempatan. Terima kasih. Ya Allah. Baik ibu-ibu, kalau tak ada kita padakan dan kita tutup majelis ilmu ini dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.